Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap menjaga imun tubuh kita ya di masa pandemi COVID-19 ini, dan kita berdoa bersama semoga semuanya segera melalui. Baik, teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, hari ini kita akan membicarakan sosialisasi magang yang akan diselenggarakan oleh program studi administrasi tinggi di Universitas Nasional. Namun hari ini kita akan mengangkat keterkaitan magang di semester yang sama ya, dengan kegiatan PKL atau lebih tepat juga berkaitan dengan skripsi. Nah, seperti apa kegiatan di semester 7 kita kali ini? Persiapan apa yang perlu kita siapkan? Di pertama, persiapan magang itu yang pertama kita harus mengenal dulu ada dua istilah yang kemudian dikenalkan sekarang, ada namanya khusus MBKM, dan yang kedua bersifat umum atau lebih dikenal dengan non-MBKM. Nah, jadi magang di kesempatan kita tahun ini lebih mengarah kepada dua model tadi. Model pertama yaitu khusus MBKM, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Nah, di khusus MBKM ini dikhususkan atau diperuntukkan bagi mahasiswa yang memang mahasiswa kita ya, administrasi publik yang sudah magang, maksudnya sudah daftar di magang MBKM, studi independen, dan lain-lainnya yang sama, termasuk program dari Kemendikbud. Artinya yang sudah terekomendasi oleh Kemendikbud. Jadi MBKM ini yang memang sudah resmi ya, dibuka program intensifnya, program magangnya, bahkan program PKL, studi independen, dan semuanya ada 9 yang digulirkan oleh Kemendikbud tadi. Kemudian yang kedua ada persiapan atau katakanlah magang yang bersifat umum atau non-MBKM. Nah, di magang non-MBKM ini itu bagi mahasiswa yang memang yang sudah daftar magang ya di semester sekarang maksudnya, tapi merencanakan dan atau bahkan sudah masuk di KRS. Nah, non-magang ini atau non-MBKM ini yaitu mahasiswa yang sudah daftar di magang MBKM yang merencanakan atau sudah mendaftar di pemerintah atau swasta. Nah, artinya nih teman-teman mahasiswa yang sudah daftar di semester 7 sudah registrasi secara online, baik itu ke pemerintahan maupun swasta, ini bisa dilakukan atau mesti diregistrasikan di semester kita. Nah, bagi yang sudah daftar di sektor swasta, aturan yang berlaku juga tetap ya, bahwa kita dalam PKL nanti di lapangan, teman-teman mahasiswa tetap terikat dengan SOP yang sudah ditetapkan oleh kampus ya. Jadi sama. Nah, kemudian kita diberikan kesempatan bagi teman-teman yang belum daftar, ada proses administratif mulai tanggal 30 Agustus sampai tanggal 30 September 2021 ya, dan mengikuti yang sudah ditetapkan oleh PDAP. Artinya SOP ini kita harus melihat ketika saudara akan meminta surat izin untuk magang. Nah, proses izin magang ini kita akan lakukan proses satu kali per acceptance. Jadi kalau misalnya sudah saudara menentukan tujuannya di perusahaan A, maka itu harus kita proses ya, jangan sampai menunggu final keputusannya. Nah, jangan sampai ketika karena aji mumpung saudara bikin surat sekaligus 5. Nah, ini belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah. Jadi ketika yang satu atau kalau misalnya disebar sekaligus 5, nanti kan yang paling repot misalnya saudara 5-5-nya diterima.
Nah, ketika 5-5-nya diterima, tentu kan ada pilihan yang mana, dan dampaknya ketika satu yang dipilih, 4 tadi akan membuat catatan bagi kampus kita, bahwa bisa jadi kampus kita akan di blacklist. Kan nanti adik-adik angkatan teman-teman mahasiswa nih nggak bisa melanjutkan magang di perusahaan yang sama, ya. Nah, kita menjaga dan mencegah hal itu terjadi. Baik, kita lanjutkan di slide selanjutnya. Kemudian magang khusus MBKM ini tahun ini alhamdulillah mahasiswa yang sudah terdaftar ini ada 6 orang yang lolos seleksi magang Kemendikbud, dan ini memang seleksinya sangat ketat, dan ini saya ucapkan selamat kepada 6 orang mahasiswa ini yang sudah berhasil bersaing dengan 200.000 orang mahasiswa di Indonesia yang daftar magang. Nah, ini 6 orang kita termasuk yang lolos seleksi. Nah, mungkin juga nanti September mereka sudah mulai magang. Ini tidak terlepas dari semester 6, semester 5, dan semester 7. Ini yang sudah terdaftar karena memang kemarin belum diputuskan, ya, di semester berapa nih magang. Nah, akhirnya kemarin Pak Rektor memutuskan bahwa magang di kampus kita ini adalah dimulai di semester 6. Jadi kalau saudara semester 7, maka nanti mungkin program magang ini masih sudah dianggap lewat, tapi tidak bertutup kemungkinan kita masih membuka secara administratif bahwa saudara silahkan untuk melanjutkan program PKL di semester 7, karena itu katakanlah late case, ya, artinya memang sudah lewat semester 5, 6, ya, maka sekarang semester 7 di masa injury time, ya, orangnya bilang injury time dalam masa skripsi. Jadi poin yang kedua di sini adalah bahwa program magang di MBKM ini memang sudah ditetapkan semester 6. Nah, diputuskannya oleh Pak Rektor tadi. Nah, kemudian poin selanjutnya adalah magang khusus MBKM ini sifatnya hanya penawaran. Jadi tidak wajib. Jadi ketika saudara nanti ya masuk semester 6, ini adik-adik kelas misalnya semester 6 dan ngambil MBKM, maka itu akan mendapat tambahan ekuivalensi atau setara konversi ke mata kuliah. Nah, karena saudara yang masuk semester 7 ini, salah satunya yang 6 orang sudah mendaftarnya, karena sudah maksudnya sudah terlanjur masuk dan itu sudah membawa nama kampus, maka ini akan kita siasati, akan kita berikan mungkin nanti di mata kuliah semester 7 ini yang akan dikonversinya, ya. Lumayan lah ya konversi semester 7, jadi fokus di magang, tapi tidak skripsi. Ya, baik. Jadi program magang ini bersifat penawaran dan tidak wajib. Nah, kemudian masalah sertifikat, magang khusus MBK ini memang istilahnya adalah magang kampus yang memang bersertifikat dan itu direkomendasi atau diakui oleh Kemendikbud. Nah, kenapa diakui? Karena salah satu yang memang dicanangkan program MBKM oleh pemerintah. Ya, tapi saya kira sertifikat ini juga menjadi salah satu penilaian nanti, ya, ketika saudara sedang atau sudah menyelesaikan skripsi, ya. Baik. Di poin selanjutnya, di slide selanjutnya, ketika tadi sudah di program magang MBKM, maka yang kedua adalah program magang MBKM. Nah, di magang MBKM ini, yang pertama kita persiapkan adalah dan tentunya yang kita perhatikan bahwa magang MBKM ini dikhususkan bagi mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah PKL. Nah, mata kuliah PKL di semester berapa? Yaitu di semester 7. Mungkin kalau kita lihat di struktur mata kuliah kita bahwa di semester 7 ini ada mata kuliah PKL, maksudnya ada program PKL, ada mata kuliah 2 mata kuliah pilihan, dan 1 yang dikatakan adalah skripsi. Jadi sebetulnya berdasarkan SK dari Kemendikbud ya dulu, bahwa sejak tahun 2017 namanya kurikulum KKNT kalau nggak salah ya, itu skripsi itu boleh dilaksanakan semester 7 dan itu disahkan, ya, artinya boleh semester 7, boleh di semester 8. Nah,
Karena kita berbarengan dengan program magang non-MBKM, maka program magang atau bagi mahasiswa yang mengambil 97 ada mata kuliah PKL, maka dipersilahkan untuk mengambil mata kuliah PKL tersebut bisa berbarengan dengan 2 mata kuliah pilihan tadi ditambah dengan skripsi, sehingga nanti total di semester 7 itu kalau tidak salah ada sekitar 15 SKS ya. Nah, kita sudah tetapkan itu. Program magang MBK ini atau PKL ini bersifat wajib tempuh di semester 7. Artinya ketika saudara mengambil program PKL non MBKM di semester 7, maka ini wajib dipenuhi ya. Ya, artinya wajib ditempuh, wajib dilaksanakan. Sama seperti mata kuliah lain, ketika nanti PKL saudara tidak lulus, maka harus mengulang mengulang di semester berikutnya. Jikalau PKL saudara gagal, hasilnya tidak lulus, maka juga berimbas kepada penundaan skripsi. Ya kan? Berarti skripsi saudara ketika nanti berbarengan ngambil antara PKL dan skripsi, resikonya ketika PKL ini Anda tidak lulus, ya tidak dapat nilai, artinya skripsi bisa ditunda. Karena yang namanya skripsi itu adalah komponen terakhir apabila seluruh mata kuliah sudah selesai dilaksanakan dan ada nilai. Nah, nanti bisa saja ketika nanti mata kuliah sudah dicantumkan Anda tidak lulus misalnya ya, Anda mau sidang, itu bisa kita cancel, sidangnya diundur jadi semester berikutnya. Nah, ini harus hati-hati ya. Jadi maksud saya silakan milih program PKL nanti yang betul-betul tidak merugikan ya. Boleh yang MBKM atau yang non-MBKM. Tapi karena MBKM sudah selesai, pendaftaran sudah ditutup kemarin Juli kemarin, maka kita ada tinggal non-MBKM ini sebetulnya kesempatannya ya. Nah, akan tetapi di program magang non-MBKM ini kita ada 2 program yang akan saya tawarkan ya. Ini karena sifatnya non-MBKM. Jadi magangnya juga magang non-MBKM, tapi kita ada opsinya 2, yaitu pilihannya di private sector atau di internal prodi. Nah, seperti apa nanti di private sector dan di mana seperti internal prodi ya, jangan lupa apa istilahnya dalam perkuliahan ini yang perlu dicatat adalah kesiapan dari diri sendiri ya. Baik. Sebelum saya lanjutkan, mohon untuk bisa like and subscribe ya. Baik, terima kasih. Saudara, kita lanjutkan yang kedua. Di slide selanjutnya kita akan melanjutkan tentang magang MBKM di private sector. Nah, artinya di private sector ini adalah teman-teman mahasiswa akan diberikan kesempatan untuk memilih lokasi PKL atau magang sesuai dengan minat dan keinginan masing-masing. Kalau kesempatannya misalnya saudara ada di luar negeri, ambil saja. Kalau kesempatan luar negeri misalnya saudara menjadi duta di negara istilahnya duta kehormatan negara misalnya ya, kesempatan itu bisa diambil. Nah, kemudian juga di dalam negeri silakan. Jadi di kesempatan ini, di semester ini betul-betul silahkan mendaftar di organisasi mana, tapi yang memang menurut saudara dan pertimbangan dari kami itu betul-betul memberikan dampak yang sangat baik ya. Misalnya lokasi yang diperbolehkan itu ada perusahaan private sector yang memang bonafit misalnya ya, PT Garuda misalnya, kemudian Trans TV, perusahaan-perusahaan swasta atau BUMN ya, swasta misalnya Trans TV tadi, kemudian perusahaan-perusahaan besar di XL misalnya atau di Telkomsel sekalipun ya boleh. Artinya silakan memilih lokasi di perusahaan yang private sector tadi. Karena saudara sekarang ini kan kecenderungannya karena background studi saudara adalah administrasi publik, maka di kementerian. Nah, saya kira tidak harus di kementerian, BUMN atau BUMN. Kesempatan ini silakan saudara untuk memilih di perusahaan-perusahaan yang saudara minati dan yang saudara sesuaikan dengan
kemampuan saudara ya. Misalnya saudara punya terpendam ya, keinginan terpendam, misalnya saya ingin jadi ahli IT ya. Nah, silahkan sebetulnya, tidak harus saudara backgroundnya akan saya orang AP harus di pemerintahan, tidak, tapi adalah di kesempatan misalnya saudara yang memiliki bakat itu tadi, saya punya bakat mencoba di bidang IT tadi ya, why not ya, lakukan saja, karena nanti ini adalah menjadi bekal nanti sebetulnya ya, kedepannya menjadi bekal saudara dalam bekerja nanti, karena di private sector ternyata lulusan kita ini banyak yang bekerja di swasta. Nah, alasan inilah yang kemudian kami mencoba memformulasikan lagi bahwa lulusan AP ini jangan sampai nganggur di semester ketika saudara sudah mengambil skripsi, udah lulus gitu ya, diam aja, ngelamun aja, ada lalap lewat capluk gitu ya. Nah, jangan seperti itu ya, tapi artinya betul-betul inilah kesempatan ini digunakan yang sebaik-baiknya ya. Nah, kemudian di dalam mungkin dalam magang NBKM memang dalam masalah sertifikat tidak sehebat yang dari NBKM tadi yang di Kemendikbud ya, artinya sertifikat yang direkomendasi oleh Kemendikbud. Tapi jangan khawatir ya, karena di NBKM private sector ini pun saudara akan sertifikatnya akan dikonversi ke SKPU. SKPU juga ada nilainya ya, ada nilainya, dan saya sendiri sudah menyampaikan ini kepada pihak pimpinan dan rektor bahwa nanti sertifikatnya akan dikonversi ke SKPU ya. Nah, kemudian ketika private sector ini sudah digulirkan, tapi jangan sampai dimanfaatkan untuk karena bebas ya, misalnya mencari tempat magang, saudara ngambil tempat magang di kecamatan. Nah, ini yang saya kira tidak relevan lagi ya. Makanya tahun ini saudara ini nanti tidak harus PKL magangnya di kecamatan, di kelurahan, apalagi di desa. Nah, ini sudah not recommended lah untuk magang di situ ya. Jadi minimal lah di dinas gitu ya, kalau memang nanti yang mau ke tempat BUMN atau memang pemerintahan ya. Baik. Nah, adapun polanya atau proyeksi kegiatannya semuanya sama selama 1 semester. Nah, jadi bagi maupun MBKE maupun MBKM semuanya sama dalam 1 semester, artinya 6 bulan. Jadi betul-betul magang itu dimanfaatkan magang ya. Nah, namun setelah kegiatan magang tersebut ada kewajiban yang memang sudah lakukan bersamaan, misalnya skripsi ya. Nah, karena skripsi bisa bersamaan dengan PKL, maka bisa jadi PKL itu bisa dijadikan sebagai sumber dari kegiatan skripsi saudara ya. Namun karena kalau skripsi ini memang berbicaranya tentang kontennya pemerintahan, maka resikonya adalah bahwa nanti skripsinya harus mengambil pertembakan tentang mengambil ke pemerintahan tadi, tidak di kecamatan, tidak di kelurahan atau di desa ya. Jadi harus saya kira harus di minimal tadi di dinas tadi ya. Nah, jadi sekali lagi ketika nanti sudah mengambil magang di perusahaan swasta atau di perusahaan di kementerian ya, kemudian mengambil skripsi. Nah, ini harus kewajibannya dua-duanya harus selesai. Bagaimanapun saudara harus mempunyai strategi untuk menyelesaikan dua kegiatan itu sekaligus ya, pada saat bersamaan PKL dan juga bisa magang. Dengan ketentuannya nanti ketika sudah skripsi tidak sebebas magang, tapi skripsi adalah fokuskan di pemerintahan, fokusnya saja ya. Nah, artinya begini, strateginya saya ambilkan contoh misalnya, saudara magang misalnya di Trans TV. Nah, ketika magang di Trans TV, saudara misalnya di bagian tukang tiang senter lighting misalnya, mohon maaf misalnya seperti itu ya. Tapi ada kewajiban saudara harus menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya ya, dengan mengambil fokus di
misalnya di dinas transmigrasi misalnya, kan latar belakang yang sangat berbeda. Artinya tinggal membuat pola, tinggal membuat strategi. Strateginya ini begini, ketika saudara nanti PKL di swasta, nanti di awal ini juga saudara bisa berkonsultasi dengan calon pembimbing saudara. Ya, misalnya prosedurnya seperti apa. Nah, nanti pihak sekretariat akan membantu saudara untuk membuatkan surat permohonan, bukan magang, tapi surat izin penelitian. Izin surat penelitian ini dikeluarkan ketika saudara nanti sudah proposal. Nah, makanya ketika saudara magang, kemudian mengambil lokasi penelitian, jangan terlalu jauh. Nah, misalnya kalau tadi Transliterasi di Jakarta Pusat, nah coba saudara di kementeriannya yang dekat kementerian situ, misalnya ya, yang daerah dekat mana, supaya tidak terlalu jauh. Karena begini saudara, ketika berbeda magang dengan skripsi, kalau magang kan istilahnya saudara harus kegiatannya full time, dari pagi sampai sore. Tapi kalau skripsi itu kan per event saja. Artinya ketika saudara butuh data A, butuh data B, baru bisa datang. Ya, artinya tidak harus on time di situ ya. Jadi tidak harus 24 jam menungguin orang yang kerja di situ, malah nanti mengganggu pekerjaan. Ya, saya kira tidak begitu. Ya, baik. Nah, kemudian selanjutnya di slide selanjutnya adalah alternatif terakhir. Ketika saudara misalnya selama nanti periode waktu 1 bulan tadi ya, 20 Agustus atau 30 Agustus sampai 30 September, saudara tidak menemukan atau misalnya tidak berminat di magang di swasta dengan alasan sulit, kemudian juga beda lain ya, punya bakat di lain itu ya. Nah, kami menawarkan namanya program magang MBKM yang internal prodi. Nah, di magang MBKM internal prodi ini, atau dikatakan tadi ya, tadi ada private sector, yang kedua adalah internal prodi. Nah, di internal prodi ini nanti kesempatan mengambil PKL magang juga sama, wajib tempuh di semester 7. Artinya tadi kesempatannya nggak ada nih, nggak sesuai dengan bidang saya, karena di penawaran non MBKM internal prodi ini kami akan mengasah 2 keahlian. Ya, 2 keahlian. Yang pertama adalah collaborative research, yang kedua adalah desa binaan atau lebih disebut dengan kuliah kerja nyata tematik. Nah, jadi nanti lokasi magang ini juga ditentukan dan sesuaikan dengan prodi. Artinya, ketika nanti saudara mengambil program kolaboratif research ini, berarti akan diasah dari masalah kemahiran saudara untuk menganalisis data, untuk mengobservasi data, bahkan untuk memverifikasi data, membuat istilahnya policy brief itulah, seperti rekomendasi kebijakan ya. Nah, kalau desa binaan izin nanti akan kita asah, saudara harus bisa mahir di bidang kehumasan, atau artinya public speaking dan public hearing. Public speaking ini nanti akan saudara asah bagaimana sebetulnya dengan pemberdayaan masyarakat yang bisa menggerakkan masyarakat dalam pola-pola dasar-dasar pembangunan di desa. Ya, nanti saudara bisa menularkan tuh bagaimana saudara membuat pendidikan pembangunan versi mahasiswa. Nah, ini jadi mahasiswa punya di bangku kuliah tentang teori, dan saudara bisa mempraktekkan di situ dengan keahlian sebagai public speaking. Nah, kemudian juga public hearing juga tidak kalah pentingnya, yaitu adalah bagaimana mengaspirasikan bahwa bagaimana dari aspirasi dari masyarakat itu bisa menjadi penjembatani antara masyarakat dengan pemerintah. Nah, ini yang menjadi kebutuhan yang diperlukan dalam bidang pemberdayaan masyarakat tadi. Ya, baik. Jadi di lokasi magang juga tadi ditentukan, dan rencananya kita akan ada 2 lokasi yang akan kita tentukan. Untuk kolaborasi riset, kemungkinan besar kita akan mengambil
program yang sudah Hima kemarin lakukan, kita akan bekerja sama dengan Hima AP ya. Mungkin melanjutkan lokasinya di Labuan Bajo. Nanti teknisnya ketika nanti setelah saudara betul-betul mengambil program kolaboratif riset ini, kita akan membuat satu wadah, satu bentuk tim ya, untuk persiapan selama 6 bulan. Tidak harus kita 6 bulan di sana. Ya, artinya kita mencermati, kita melakukan strategi ini. Ya, jadi kita tidak 6 bulan harus sana, bukan. Nah, kita akan mengawali dengan mengolah data atau mencari data, mengcollecting data. Nah, nanti ketika akan memverifikasi data, barulah kita nanti ke lapangan. Seperti kita belajar dalam metode penelitian sebelumnya, ya. Dan nanti selama 6 bulan ini saya akan menggaransi capaiannya adalah jurnal. Nah, jadi capaian jurnal. Jadi program research saudara sudah mengarah kepada jurnal-jurnal yang tercinta. Ya, jadi itu sudah nilai lebih ya bagi saudara. Selain dapat pengalaman meneliti, juga menjadi pengalaman dengan masyarakat dan pengalaman di luar kampus ya. Jadi silakan boleh dipilih yang kolaboratif itu. Atau teman-teman mahasiswa lebih senang kepada yang namanya desa binaan, seperti kemarin kita lakukan ya. Desa binaan ini kan meliputi program mahasiswa mengajar atau hima publik mengajar ya. Nah, itu bisa kita lakukan. Artinya lebih kepada pengembangan usaha-usaha produktif masyarakat. Ya, misalnya kemarin kan di salah satu contoh desa binaan kemarin kan di Pekalongan. Nah, Pekalongan misalnya bagaimana membantu masyarakat di desa Pekalongan tadi untuk bisa bertahan memproduksi batik di masa pandemi Covid misalnya. Nah, diedukasi, menyampaikan edukasi sosialisasi tentang prokes, kemudian juga tentang digital. Dan nanti bisa dilakukan seperti itu dalam era-era mengadaptasi terhadap perubahan perdagangan. Nah, lokasi-lokasi desa binaan kemudian juga akan kita lanjutkan dengan program Hima kemarin. Apakah kita di Pekalongan, ya, atau nanti kita bisa highlight lagi, kondisional sebetulnya tempatnya di mana. Nah, terkait pembiayaannya, tentunya nanti ini tidak akan jauh berbeda. Ya, jauh berbeda dengan kegiatan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Artinya kisaran antara angka 2 sampai 2,5 itu sama ya. Dan sekarang juga nanti di desa binaan kita lebih kepada mengupgrading juga ke jurnal. Nah, itu saudara akan dibuat di sana juga per kelompok ya. Seperti apa kelompoknya ya, dan nanti dua program ini akan didampingi oleh dosen pendamping. Nah, nanti akan kita sudah hadir mungkin ya nanti di Zoom berikutnya kita akan sudah hadir nanti para pendamping saudara ya untuk penelitian kolaboratif riset yang desa binaan. Artinya dua program ini sudah satu dosen yang akan mendampingi saudara ya. Dan artinya ini sertifikatnya juga dikonversi ke SKPI ya. Di dua-duanya akan kita SKPI, dan ini kalau tidak salah ini juga di atas 500 kan misalnya ya. 500 pun ya, kalau nggak salah ya. 500 poin ya, jadi lebih banyak. Jadi antara 200, 300 lah ya maksimal. Kalau 2 mungkin 500 ya kayaknya ya. Apalagi misalnya Pak saya ingin dua-duanya, ya juga boleh ya. Dua-duanya juga boleh sebetulnya ya. Ini karena ada teman-teman yang sekalian meneliti, sekalian outing misalnya, boleh. Selagi bisa ini juga ikut desa binaan, boleh aja ya. Mungkin nanti kita tinggal atur saja skemanya dengan pembiayaan yang sama, atau memang ada berbeda sedikit juga nanti kita bicarakan ya kalau untuk mengambil dua-duanya ya di kesempatan lain. Nah, yang terakhir adalah sama ya, bahwa nanti produksi kegiatan kita sama selama 1 semester dan waktunya menyesuaikan dari prodi itu sendiri. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah poin penting dari kegiatan magang ini adalah yang pertama, saudara mendapatkan pengalaman bekerja. Ini yang penting, karena kalau
kita lulus ya tapi nganggur. Nah, itu akan menjadi dilema juga ya buat kampus kami juga. Satu sisi bisa jadi kami sedih gitu ya melihat mahasiswa ketika lulus kok masih nganggur ya. Nah, tapi dengan kesempatan inilah Anda ambil peluang untuk lakukan magang ini, mau di swasta maupun kementerian dimanapun yang betul-betul itu bisa mewadahi bakat ya dan kemampuan saudara di sana ya. Jadi lakukanlah pengalaman bekerja sebagai bekal saudara ketika nanti akan bekerja. Karena saya yakin ketika saudara nanti wawancara, yang ditanya bukan kampus saudara di mana kamu belajar, kemudian nilai kamu berapa, kemudian dan sebagainya. Tapi yang penting ditanya adalah kamu bisa apa. Nah, kamu bisa apa? Jelaskan, saya bisa ini, saya bisa A, saya bisa riset, saya bisa mengembangkan masyarakat, saya bisa menjadi analis data, saya bisa menjadi public speaking, saya bisa jadi ahli di bidang public hearing. Nah, saudara lakukan itu sebagai bentuk pengalaman kerja. Kemudian pengalaman riset juga saudara pasti sudah yakin, karena selain magang MBKM, non MBKM, pengalaman riset pasti ada. Karena diselingi dengan kegiatan menyusun skripsi. Nah, jadi harus saling ya. Yang terakhir adalah tidak kalah pentingnya ketika magang ini Anda akan ahli dalam pengalaman bagaimana menjadi teamwork. Nah, membentuk dalam organisasi adalah teamwork kerja. Ya, jadi itulah poin penting 3 yang dilakukan pada program magang MBKM dan non MBKM ke depan. Ya, baik sebagai penutup. Materi saya kira itu semua secara singkat saja ya. Nah, kalau lama-lama juga saudara akan jenuh. Cukupkan juga sampai di sini. Tidak lupa saya ingin menyampaikan grab your future, make a good decision. Ya, never less chance twice. Jadinya kesempatan tidak pernah datang 2 kali. Lakukan kesempatan ini sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di sesi berikut. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.